Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Abu Eka di acara Jun Session. Nah, sekarang begitu ya. Oke, anak-anak, ya. Kayak iklan. Kayak iklan, ya. Ya, siapa yang sudah nonton videonya? Silahkan. Lagi nonton videonya. Masih nonton videonya? Oh. Iya, sama-sama. Oke. Boleh tanya? Oke, boleh tanya ya. Karena yang dekat sebelah kanan Ambu itu Ilyasa, maka Ilyasa yang duluan Ambu tanya. Ilyasa, apa judul video pembelajaran PPKN yang baru saja ditonton? Dan sila ketiga dan sila keempat. 100. Ambu mau tanya lagi. Ayo yang ditutup Ambu tanya 2 kali ya. Oke, Alia. Alia keburu kebuka. Alia, makna apa sih yang ada dalam pohon beringin? Tempat berteduh. Tempat berteduh atau tempat berlindung? Berlindung. Nah, tempat berlindung. Aufa masih ditutup rapat. Aufa buka kameranya. Aufa. Aufa. Ya, Aufa, makna apa yang ada dalam kepala banteng? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna apa itu bunyinya, sayang? Maknanya apa sih? Kenapa sih harus pakai kepala banteng gitu? Kenapa nggak kepala ambu gitu? Coba. Ya? Belum sampai situ nontonnya? Belum. Siapa yang tahu, Jung? Ada yang mau menambahkan? Ayo, siapa? Sebentar, Sila keberapa, Miss? Sila keberapa tadi? Itu banteng. Maknanya banteng itu apa sih? Oh. Kenapa maknanya apa? Terus kenapa harus kepala banteng coba? Kenapa nggak kepala kanguru gitu? Banteng binatang bermusyawarah. Banteng binatang bermusyawarah, jadi banteng. Oh gitu. Banteng apa ya? Banteng hidupnya bergerombol. Oh iya ya. Aku pernah dengar ya. Banteng selalu itu suka berkumpul. Ya, suka berkumpul. Karena bermusyawarah juga berkumpul, Miss. Ya, jadi dianalogikannya dengan banteng ya. Dan itu diasosiasi meureun ya, diasosiasikannya dengan bermusyawarah, karena berkumpul itu sama dengan bermusyawarah. Oke. Pengamalan Pancasila sila ketiga, salah satunya adalah apa saja, ada yang tahu? Salah satunya adalah Lovely. Lovely lagi ngalamun. Kak Lovely. Ya. Salah satu pengamalan Pancasila sila ketiga, salah satunya adalah, baru aja kemarin Ambu bilang.
Kehidupan sehari-hari saja, Kak. Membeli produk dalam negeri. Mengikuti apa? Mengikuti apa? Perlombaan 17 Agustus. Gitu. Apalagi? Tidak membeda-bedakan. Kamu mah orang Sunda, kamu mah orang Batak, kamu mah orang Jawa, kamu mah orang apa gitu. Daerah. Nah, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, daerah. Ya. Bagus. Sekarang satu lagi deh pertanyaannya. Asas apa yang ada dalam musyawarah? Ada yang tahu nggak? Asas MU FA Mufakat. Nah, Oh, betul sekali Aurel. Ada yang mau ditanyakan? Nah, cepetan nih, aku sekarang nantangin. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ya? Ya, alhamdulillah. Kalau tidak berarti sudah paham. Nah, sekarang kita buka bukunya, Kakak. Ada bukunya. Sambu. Nah, kain dong sayang. PPKN. Oke? Nah, ya PPKN sila ke-3 dan juga sila ke-4. Nah, ya. Kalau kalian sudah paham dan sudah nonton, berarti kalian sudah bisa menjawab ini. Oke. Ya. Ada? Apa bunyi sila ke-4? Tulis dengan benar. 1 menit selesai. Yuk, cepat. Di buku tulis. di buku tulis sekarang di buku. Ya. Sila ke-4 dari Pancasila. Kuina. Apa sila ke-4 dari Pancasila? Still mute, Kakak. Your microphone. Oh. Ya. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada satu yang kurang. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 100. Nah, nomor 2. Pokoknya selesai ini nggak ada alasan untuk tidak diupload. Oke? 2. Pengamalan sila keberapakah melaksanakan hasil musyawarah? Jika kalian musyawarah, tentu ada keputusannya, bukan? Nah, keputusan itu harus dilaksanakan sepenuh hati. Nah, hasil musyawarah ini, pengamalan sila keberapakah musyawarah dan melaksanakan hasil musyawarah? Jawab oleh Razan, karena Razan ditutup. Ya, Akang Razan. Pengamalan Pancasila sila keberapakah melaksanakan hasil musyawarah? Enggak. Sila ketiga? Totot. 4. Yang betul 4. Di sana sudah jelas ada musyawarah, permusyawaratan, ya. Lanjut. Nomor 3. Sudah kan? Nomor 2 sudah? Sudah. Ya, nomor 3 sekarang. Apa contoh sikap atau
perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila, sila keempat, Pancasila. Tuliskan 2 contoh. Silahkan kalian tulis 2 contoh pengalaman kalian melaksanakan sila keempat. Contoh nih, Ambu, aku kemarin ada pemilihan ketua kelas, aku milih ini. Gitu. Nah, itu sama tidak dengan pengamalan sila keempat? Keadilan. Ya, betul. Kemudian lagi jika misalkan dalam suatu diskusi kelompok nih kalian, ya aku mah ini, aku mah itu, kamu jadi ini, kamu jadi itu, kan sesuai dengan musyawarah kita harus menjalankan ini. Hasera nulisnya, Davia nyari infonya, ini yang bikin laporannya ini, misalkan, yang bikin laporannya Ilyasa, misalkan. Kerjasama. Kerjasama, tetapi hasil Hasil bersama. Hasil musyawarah. Nah, betul. Pokoknya tentang musyawarah, tentang hak dan kewajiban, itu ada di sila keempat. Ya? Lanjut. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya. Apa lambang sila ketiga? Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Betul sekali. Sudah hatam ya? Oke, 5. Gak usah digambar, tulis aja pohon beringin. 5. Jika tidak ada persatuan, apa yang terjadi? Tuliskan menyertakan alasan. Berarti kalimatnya adalah jika tidak rukun karena sering berebutan. Jika tidak ada persatuan, apa yang terjadi? Tidak rukun karena banyak perebutan. Nah, mengapa begitu? Coba alasannya dikemukakan. Ya, 2 menit selesai. Oke? Farel selesai? Belum. Masih Ya. mikir. Apa yang terjadi jika tidak ada persatuan? Jika tidak ada persatuan, maka orang Sunda akan sama orang Sunda, terus orang Indonesia nggak ke cover semua, tidak ada semboyan Bhinneka Tunggal Ikanya, ya betul tidak? Gak ada restoran masakan Sunda di Jakarta. Kalau umat Islam sama umat Islam terus nggak mau sama yang lainnya, kira-kira itu termasuk pada apa tuh? Coba ya, kalau tidak ada persatuan yang terjadi. Gak ada persatuan, tak ada Indonesia lah. Nah, jika tidak ada persatuan, apakah Indonesia akan merdeka? Tidak lah. Nah, yang masih dijajah lah. Apa yang terjadi jika tidak ada persatuan? Nah, oke. Alasannya, ini poin yang paling besar, Kak. Ini poin yang paling besar, Ambu kasih 6 poinnya di sini. Yang lainnya 1. Yang nomor 5 poinnya 6. 1, 2, 3, 4 poinnya 1. Berarti kalau 1 sampai 4-nya agak salah-salah sedikit gitu, berarti nggak dapat 1 poin ya? Ya, kalau salah-salah sedikit Ambu maklumi ya. Kalau salah nulis Ambu maklumi, tapi kalau misalkan masa sila pertama nomor 1 sila keempat salah nulisnya, masa? Gampang kan? Memalukan. Itu katanya Eva mau ke toilet, Bu. Boleh. Ya, sudah selesai? Oke. Sekarang kita ke sini sebentar saja. Ada gambar.
Ada. Ya, ada gambar. Amatilah kedua gambar di bawah ini. Ada kedua gambar. Apakah kedua gambar tersebut mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Tuliskan alasanmu. Gambar 1 kelihatan? Kelihatan ada di buku. Ada di buku. Iya benar ada di buku tuh. Kenapa, Bu? Ya. Di sana ada yang lagi beres-beres, yang satu lagi apa tuh? Ambil pas bunga, yang satu ambil kursi, yang satu beres-beres beres-beres meja, lap-lap kaca. Ini sesuai tidak dengan sila ketiga? Sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Gambar tersebut sesuai atau tidak dengan sila ketiga? Tidak. Sesuai. Hah? Cung yang tiga, cung yang lah. sesuai tidak? Sesuai. Sesuai. Oke, boleh sesuai, boleh tidak. Kamu mau tanya dulu alasannya apa? Oke, coba yang sesuai alasannya apa? Karena mereka bekerja sama. Karena mereka bekerja sama. Untuk mendapat nilai bagus. Mendapatkan nilai bagus dengan beres-beres. Iya. Kayak apa itu? Sains gitu. Saya IPA, pelajaran IPA. Mereka bekerja sama bersatu supaya cepat bersih. Itu pot mau dibawa kemana tuh? mereka bersatu supaya kelasnya cepat bersih. Berarti itu termasuk pada pengamalan Pancasila. Sila ketiga. Sekarang yang ini bawah. Sesuai tidak? Sesuai. Ini lagi ketawa kan? Lagi smile kan, Miss? Nah, pokoknya lihat aja. Kalau tidak lagi tertawa itu banyak baju daerah. Betul tidak? Nah, ada Sunda, ada Bali, ada Jawa, ada Lampung, ada Papua, ada Bali. Ya. Mantap. Ada Betawi. Nah, sesuai tidak dengan Pancasila sila ketiga? Sesuai. Sesuai. Toleransi. Toleransi dalam tidak membeda-bedakan Budaya. Teman. dan budaya. Budaya. Berbeda-beda tapi tetap bersatu. Ya, itu dalam semboyan Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Ika. 100. Lanjut. Dadadadad, dadadadad, dadadadad. Nah. Halo. Ya. Amati kedua gambar ini. Apakah kedua gambar tersebut mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Coba perhatikan mereka lagi ngapain sih Kak ini? Bermusyawarah atau bekerja sama? Bekerja sama. Bekerja sama untuk mengerjakan PR. Kerja kelompok. Kerja kelompok, ya. Termasuk sila keberapa Kak? 4. Sila Empat keempat. atau enggak 3? Enggak ada yang 4. Sila keempat. Keempat. Ya. Memang keempat itu. Keempat. Karena bermusyawarah dengan baik. bermusyawarah Dengan baik. mengerjakan apa itu? Yang satu lagi Mengerjakan tugas. Pekerjaan rumah. berarti bekerja sama, bermusyawarah atau berdiskusi untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Sekarang lihat yang terakhir. Ada bapak-bapak, ada bapak RT, ada bapak RW, atau ada bapak camat tuh lagi ngapain? Itu bapak. Bapak kali ya? Oh, kira ibu. Nah, ini mah bapak-bapak, say. Iya. Ada ibu-ibunya juga. Cuma satu. Duduk. Ya. Termasuk
sila keempat atau tidak? Bukan. Termasuk. Sila keempat. Mengapa? Termasuk sila keempat. Mengapa? Karena mereka menentukan RT yang baru. Ya, Bermusyawarah untuk mendapat hasil yang diinginkan. Bareng. Memilih RT dan RW. Yang baru gitu? Oke. Sip. Iya. Paham ya? Di pikiran kita gitu, Miss. Ya, oke. Berarti pikirannya semua sama ya? Ya, masih pikiran pikiran kelas 6 aja lah. Ya. RT baru. Pikiran yang pasti udah tahu lah. Bermusyawarah untuk memilih RT RW. Boleh Voting RT, gitu. boleh Ini apa dong yang di depan ini? boleh presiden. Ini ada kertasnya nih. Aduh, presiden mah udah demo, Miss. Kertas coblos. Kenapa protes? Ada yang pernah bilang kalau presiden itu ada yang satu ini gagal, dia jadi presidennya, dia bisa melanjutin bisnisnya aja biasa aja, yang ribu orangnya. Iya, yang riwo orangnya. Ini mau ini mau ini. Oke. Presidennya san. Sekarang kita masuk ke sila pertama. Udah selesai ya? Sudah. Nanti habis Zoom aja aku ituinnya, fullin. Intinya aja aku. Ini termasuk sila keempat karena alasannya ini. Ini termasuk sila ketiga, alasannya ini. Boleh. Itu apa namanya? Jika kalian melihat satu sisi gambar, alasannya tepat, oke. Tapi kalau sisi itu misalkan kalian alasannya tidak tepat, berarti tetot, salah ya. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan seputar itu? Tidak. Ada Edo di sini ternyata. Edo bukan Evo. Oke, Ambu mau tanya. Nih sekarang sila keberapakah yang belum kita bahas dalam pertemuan kita 1 bulan kemarin? Meskipun 2 kali kita nggak bisa masuk. 5. Sila kelima. Sila kelima. Sila kelima sudah? Kelima sudah. Udah. Satu. Satu udah. Sila ke-1. Ya. 3, 2. 2 kan yang kemarin sama 5. 2 udah. 1. Nggak ada. 1. Ya sama Kan 4. kemarin baru 4 yang bahas. Yang belum berarti 1. Ya. Nah kan. 1. Oke, 1 itu silanya dilambangkan dengan gambar Bintang. bintang. Siapa yang bisa nyanyi lagu bintang kecil? Aduh, apa? Nyanyi apa? Siapa yang bisa nyanyi lagu bintang kecil? Bintang kecil di langit. Barengan, sok, siap. 1, 2, Aduh, cuman kita aja, Miss. bintang kecil di langit yang biru. Udah ketahui, Miss. Hafal lirik Miss aku. Iya sama, Miss. Terbang ke Atas tinggi apa? Dulu lah aku lihat di YouTube coba. Ya Allah, menerima. Aduh, Bu. kecil Oke, bintang di langit. Ambu aja inget, kita enggak. Aduh, Ambu, berarti Ambu ini ya, apa namanya, jadul ya. Orang jadul apa itunya berarti. Welcome to the 90s. Siapa coba? Edo. Edo yang ciptain? Bukan aku kayak dari Dojo. Bintang diciptakan Allah Subhanahu wa 1 more minute. Ta'ala. Oke, pertanyaannya. Pada saat pembentukan dasar negara, ya, di sana ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Piagam. Awalnya itu pada sila pertama itu adalah
menjalankan syariat Islam. Tetapi pada saat itu daerah timur protesnya kalau menjalankan syariat Islam bagaimana dengan saya? Saya kan bukan agama Islam gitu. Maka akhirnya Bung Karno, Supomo, kemudian lagi Muhammad Yamin berembuk kembali pada Panitia 9, akhirnya diubahlah itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jika ketuhanan yang Maha Esa berarti semua warga harus percaya dan patuh terhadap agamanya masing-masing. Ya, itu. Miss, katanya Konghucu agama yang terpilih terakhir di Indonesia. Gimana? Kan? Konghucu katanya yang paling akhir yang ada di Indonesia agama Ya, akhir. Konghucu itu sudah Yang kayak dipilih gitu. sudah Yang datang pada saat itu sama presiden kita yang ketiga ya, Pak Gus Dur. Sama Gus Dur. Oh yeah. Ya. Jadi sekarang lebih banyak lagi ya. Tapi kalau karena kita umat Islam, maka agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Islam. Ya. Oke. Silakan baca dulu. Ada yang mau membacakannya? Seperti Mau. Aku. 5 menit Nabira. Oke? Aku. Siapa yang mau? Aku. Nabira boleh. Mengagumi alam, mensyukuri ciptaan Tuhan. Edo diajak ayah ibunya mengunjungi planetarium yang terletak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Setelah antre dengan tertib membeli tiket masuk, Edo dan keluarganya masuk ke ruang teater yang berada di lantai 2. Ruang pertunjukan menggunakan kubah yang berbentuk setengah lingkaran berdiameter 22 meter sebagai layar. Terdapat 320 buah kursi yang dapat direbahkan dan memudahkan penonton melihat layar di atasnya. Di tengah-tengah ruang pertunjukan ada proyektor yang menembakkan gambar-gambar ke atas kubah dan membentuk tampilan 3 dimensi. Oke, paragraf selanjutnya. Haikal. Pertunjukan pun dimulai. Suasana tiba-tiba menjadi gelap seperti berada di luar rumah pada malam hari. Suasana langit sedikit kelabu. Edo mendengar penjelasan narator bahwa langit malam sedikit kelabu karena banyaknya polusi udara di Jakarta. Setelah itu, pemandangan langit kelabu berganti menjadi langit malam yang penuh bintang. Edo merasa seolah-olah melihat ke atas langit cerah penuh bintang. Di sini di planetarium mereka melihat bintang. Tadi kita sudah nyanyi bintang kecil itu ada di langit. Jadi bintang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut pun bumi dan isinya. Kira-kira apakah di rotasi bumi itu, perputaran bumi pada porosnya itu bergerak sendiri atau ada yang menggerakkan? Ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Siapa yang tahu? Siapa yang menggerakkannya? Allah. Ya, jadi segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta ini izinnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambu mau tanya deh sekarang. Insya Allah ya kalian sudah paham tentang ini. Ada berapa agama yang ada di kita? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. Termasuk gak, Miss? Gimana? Konghucu termasuk gak? Itu pertanyaanku. Konghucu termasuk. Ada berarti 6. Ada Islam, Kristen juga ada. Katolik, Juga ada. Buddha, Hindu, Islam, Konghucu. Ya, oke ya kalian. Oke. Pengamalan Pancasila, maaf nih. Pengamalan Pancasila itu yang sila pertama salah satunya adalah menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaan masing-masing.
Masing-masing. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum kegiatan. Artinya kita selalu sesudah Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. menghargai teman yang melaksanakan beribadah. Contohnya misalkan aku belum sholat asar, temannya udah, maka kita harus menghargai. Atau yang kalau kita, kalian tahu hari Minggu ya, hari Minggu kalau kita pergi-pergi suka ada gereja ya. Nah, Ya. Oh iya, Miss, di dekat apa itu? Apa ya itu namanya? Aku ada tuh kayak di sana di mana gitu. Di ya, BC ada. saling menghormati, mereka menjalankan ibadah, kita tidak boleh mengganggunya. Yang terakhir adalah memelihara sarana peribadatan. Oke anak-anak, nanti kita lanjutkan lagi untuk sila ke-1. Insya Allah nanti Ambu akan bikin tutorial sedikit tentang ini. Nanti minggu depan sih pengennya ada ujian, ada unit test, tapi ternyata Tidak. Yeay! Libur. Seminggu, Ambu. Libur ya? Libur, tapi libur. itu harus ikut upacara kan? ya minggu depan jangan lupa kalian harus sudah submit HUT-nya. Lomba HUT hari ulang tahun. Senin libur. Minggu depan libur. Minggu depan hari Jumatnya libur. Senin. Oh, dia libur. Senin Acaranya berapa? Pacar. Depan hari Senin cuma upacara doang. Oke, Ambu tutup dulu ininya. Upacara online. Upacara online yo di Roblox. di Roblox. Di Yo, Roblox yo, sih. yo. Bener. Sign in yo yo. Sudah. Roblox sih. Main PUBG. Parah. Aku lihat. Boleh juga PUBG nanti bikin room. Nah, Aku nggak main PUBG sih. Evan semangat banget sih kayak jangan lupa Kalau game apa? Game bisa dimanfaatin. Belajar down, main game iya. Seru tuh. jangan Guys, tahu nggak guys? banyak apa Guys. itu nanti kerjaan Woi. rumah. ada yang mau ditanyakan seputar PPKN sila pertama, sila ketiga dan sila keempat? Tidak. Oke, jika tidak, kita tutup saja untuk PPKN ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih banyak ya untuk perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.